Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Muhammad Taufik, SPD, MPD, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Bone. Sebagai dosen, tentu kita diminta untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi ada penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menceritakan deskripsi singkat tentang pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan. Adapun pengabdian kepada masyarakat yang terbaru telah saya lakukan adalah berupa penyuluhan pendidikan. Tema dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan adalah penerapan sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di era milenial. Tentu untuk mengatasi kebiasaan penggunaan daripada bahasa gaul di kalangan masyarakat, khususnya remaja milenial. Pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan pendidikan saya lakukan di Desa Tanete Harapang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Tentu saya laksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tentu berdasar dari surat tugas yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM STKIP Muhammadiyah Bone yang sekarang sudah berubah bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Bone. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan di Desa Tanete Harapang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, ini berlangsung selama 1 hari. Yang melatar belakangi saya laksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan pendidikan ini, yaitu berdasar dari observasi awal, pengamatan awal di lapangan, masih saya temukan penggunaan bahasa gaul, bahasa alay, yang marak di kalangan masyarakat, terkhusus masyarakat dan remaja yang ada di Desa Tanete Harapang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Sedangkan telah kita pahami bersama bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan di tahun 2008 mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Kemudian selain itu terdapat juga pendapat mengenai bahasa menurut pakar Wibowo. Dalam bukunya yang diterbitkan di tahun 2003, Wibowo mengatakan bahwa bahasa menurutnya adalah suatu sarana perhubungan yang amat penting dalam hidup bersama. Sementara kenyataan yang ada saat ini, masyarakat, khususnya remaja yang dikategorikan milenial, banyak menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari
dalam kegiatan interaksi atau komunikasi antar mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tentu tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia. Namun, yang hilang adalah makna dan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Kenapa? Karena maraknya penggunaan bahasa gaul ini. Saat ini, banyak di kalangan remaja menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka, dalam komunikasi atau interaksi yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka bahkan, para remaja ini, mulai menciptakan bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia tersebut. Berbicara tentang bahasa Indonesia, sebenarnya bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama. Namun, penyebutan istilah bahasanya yang berbeda. Dahulu, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya, bahasa gaul digunakan oleh kelompok tertentu saja. Karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri. Sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berinteraksi, dalam berkomunikasi sesama anggota kelompok. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai bahasa kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Namun, karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul, ini mengakibatkan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok tersebut akan mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok, lama-kelamaan tentu akan mengerti bahasa yang mereka gunakan, karena bahasa yang mereka gunakan kali didengar oleh masyarakat yang bukan anggota kelompok tersebut. Demikian uraian ringkas tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan masyarakat, khususnya kalangan remaja milenial. Solusi terbaik dalam mengatasi maraknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tersebut yaitu bisa dengan cara menerapkan sikap positif tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar di era milenial. Para pakar berpendapat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya,
belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik. Dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan tutur. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang berkesesuaian dengan kaidah bahasa baku, tata bahasa baku. Sudah sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai warga negara Indonesia, kita seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tanpa memandang dari generasi apa kita berasal, dari generasi apa orang tersebut berasal. Hal ini menjadi sebuah keharusan, karena bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa, bahkan kedudukan bahasa Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut terdapat pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia itulah secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Kegiatan tersebut adalah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam aktivitas berbahasa sehari-hari, senantiasa kita gunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Itulah tips yang saya berikan kepada masyarakat, khususnya remaja milenial yang sempat hadir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan pendidikan yang saya laksanakan di Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Demikian deskripsi singkat tentang pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan pendidikan yang saya laksanakan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.